Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 569. Kecantikan adalah bencana. Di langit di atas ibu kota, sebuah pesawat menembus awan dan perlahan berhenti di Bandara Internasional Beijing. Chu Chen segera menyalakan teleponnya. Benar saja, Jiang Kufeng mengiriminya banyak pesan. Saya dengar kabar Taro Jono tewas tertembak di tempat. Bagus sekali. Sudah larut malam, kenapa kamu belum kembali? Ini subuh, tapi kalian berdua begadang semalaman. Lupakan saja, aku akan sarapan sendiri dan menunggu sampai kamu kembali untuk berdiskusi kembali ke Tiongkok dengan Zhongmin. Sialan, apakah kamu sudah kembali ke China? Bahkan Chu Chen tidak tahan membaca pesan terakhir. Secara tidak sengaja, dia meninggalkan Jiang Kufeng dan kembali ke Tiongkok. Chu Chen dan Jiang Yingtao saling memandang. Keduanya merasa bersalah. Misi untuk menangkap pencuri Huo Yan pada dasarnya tidak akan dilanjutkan. Bahkan jika Departemen Operasi Khusus tidak menyerah untuk menangkap pencuri Huo Yan, orang tambahan akan dikirim. Perjalanan ke Kerajaan Sha sudah cukup untuk membuktikan bahwa pencuri Huo Yan lebih kuat dari Jiang Kufeng. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada kesempatan baginya dan Jiang Kufeng untuk bertemu kecuali diperlukan. Cari tempat makan dulu, lalu pergi ke Universitas Suimu. Jiang Yingtao mengangguk. Sebelum meninggalkan pabrik yang ditinggalkan, Zhongmin meminta bantuan mereka berdua. Besok adalah hari ulang tahun putri Zhongmin. Zhongmin meminta keduanya untuk membawakan hadiah ulang tahun untuk putri Zhongmin, Zhong Yingying. Ini hanyalah tugas sederhana, dan keduanya tentu saja tidak akan menolak. Paman Zhong pada dasarnya hanya memiliki beberapa hari liburan setiap tahun. Sisa waktunya dia tinggal di kota Ria. Zhong Yingying akan sangat senang jika dia tahu bahwa kami telah membawa kembali hadiah ulang tahun untuk Paman Zhong. Menantikannya. Tempat mereka berdua makan adalah halaman keluarga Bai yang terkenal di ibu kota. Tata letaknya didesain seperti halaman istana, membuat orang serasa berwisata ke zaman dahulu kala memasuki halaman keluarga Bai. Gaya makan di tempat ini cukup bagus. Chu Chen dan Jiang Yingtao meminta kamar pribadi terpisah. Saat makan, tak satu pun dari mereka membicarakan urusan resmi perjalanan ke Ria, melainkan hanya membicarakan beberapa hal kecil dalam hidup. Tepat ketika semua hidangan disajikan, langkah kaki terdengar di luar pada saat yang bersamaan. Tuan muda Yang, ini kamarnya, saya yakin saya melihatnya dengan benar. Hampir di saat yang bersamaan, pintu kamar pribadi dibuka. Dua pria muda masuk. Salah satu dari mereka berpakaian bagus dan tampan. Matanya tertuju pada Jiang Yingtao untuk pertama kalinya. Dan dia tampak bahagia. Tahu-tahu, ini benar-benar kamu. Mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu kembali ke ibu kota? Aku akan menjemputmu di bandara. Jiang Yingtao juga memandang pengunjung itu dengan ekspresi agak terkejut. Pemuda itu melangkah mendekat dengan senyuman di wajahnya. Ayo pergi, kita kebetulan makan di sini malam ini. Malam ini ulang tahun Sister Rong. Jiang Yingtao memandang Chu Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sedang makan malam dengan teman-teman saya. Pemuda itu secara selektif mengabaikan Chu Chen.
Saat ini, matanya tertuju pada Chu Chen dan dia mengerutkan kening. Teman ini agak asing. Temanku di Yancheng, Chu Chen memperkenalkan. Ternyata dia bukan dari ibu kota. Pemuda itu sekali lagi mengabaikan Chu Chen dan berkata kepada Jiang Yingtao, "Tao, jarang kita bertemu malam ini. Ayo kita makan bersama." Jiang Yingtao sedikit mengernyit, tapi kemudian menolak pemuda itu. "Nona Jiang, Tuan yang dengan baik hati mengundang Anda untuk datang dan minum." Pemuda di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Sudah kubilang, aku akan makan malam dengan teman-temanku lagi." Nada suara Jiang Yingtao agak tidak sabar. Pemuda yang sao memandang Chu Chen dan melihat bahwa Chu Chen masih meraih makanan. Yang sao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu kanan Chu Chen. Teman ini pasti sudah cukup makan. Jiang Yingtao mengerutkan kening. Chu Chen melirik bahunya dari sudut matanya, lalu menggelengkan bahunya dengan ringan, menepis tangan tuan muda, dan menggigit makanan. "Ini pertama kalinya aku makan di halaman keluarga Bai. Dan aku baru saja mulai makan. Bagaimana saya bisa kenyang?" Yang Bingsi, Jiang Yingtao berteriak. Dia tidak khawatir tuan muda yang akan menjadi gila. Tetapi dia khawatir dia akan menyinggung perasaan Chu Chen dan tidak bisa menyenangkannya, salah satu temannya di lingkaran ibu kota. Ekspresi Yang Bingsi menjadi gelap. "Saya telah menjelaskan maksud saya dengan sangat jelas. Tetapi pria dari Yancheng di depan saya tidak memberinya wajah sama sekali." "Tao, kamu tidak boleh membiarkan Sister Rong datang untuk mengundangmu secara langsung," kata Yang Bingsi dengan suara yang dalam. "Apakah kamu kesal?" Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk piringnya. "Bukankah Sister Tao sudah menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Pemuda di sebelah Yang Bingsi tiba-tiba menjadi marah dan berjalan untuk meraih kerah Chu Chen. Bang! Chu Chen meregangkan kakinya lebih cepat dan menendang pemuda itu ke tanah. Ini benar-benar menjengkelkan. Chu Chen berdiri dan menatap Yang Bingsi dengan mata tajam keluar. Murid Yang Bingsi tiba-tiba menyusut. Dia melirik pemuda yang meringkuk di tanah dan menatap tajam ke arah Chu Chen. "Wah, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani memukul seseorang di sini." Chu Chen menyipitkan matanya dengan dingin. "Apakah kamu ingin mencobanya juga?" Yang Bingsi tanpa sadar mundur selangkah. Tubuhnya sudah lama terkuras oleh alkohol dan seks, dan jika terjadi perkelahian sungguhan, dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan pemuda yang jatuh ke tanah. Namun, dalam pandangan Yang Bingsi, orang-orang tingkat rendah akan bertindak sebagai preman dan bertarung satu lawan satu. Tunggu. Ketika pemuda itu berdiri meskipun perut bagian bawahnya sakit, Yang Bingsi mengucapkan kata-kata kasar, berbalik dan meninggalkan kotak. Chu Chen melirik Jiang Yingtao dan menghela nafas. Kecantikan adalah bencana. Jiang Yingtao memutar matanya ke arahnya. Keluarga yang adalah keluarga kelas 2 di ibu kota. Sungguh sial jika dia memprovokasi Anda. Bagaimana saya bisa menyakiti Anda? Chu Chen tertawa dan sepertinya melupakan masalah itu. Lanjutkan makan. Jangan biarkan beberapa lalat merusak suasana makan. Jiang Yingtao menggigit makanannya dan berkata dengan santai. Sebenarnya,
Saya lahir di ibu kota. Saya tinggal di halaman saat tumbuh dewasa. Sebelum saya meninggalkan ibu kota, saya kadang-kadang bermain dengan Sister Rong, yang disebutkan oleh Yang Bingsi, berbicara tentang yang mana. Aku juga benar-benar lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Sister Rong. Jiang Yingtao merentangkan tangannya. Saya sudah hampir 5 tahun tidak bertemu Sister Rong. Perasaannya bukanlah perasaan yang terlalu dalam. Keduanya tidak terus mengatakan apapun tentang topik ini. Kurang dari 5 menit kemudian, terdengar suara langkah kaki lagi. Chu Chen melirik ke pintu. Sepertinya kamu dan Sister Rong akan bertemu lagi setelah lama absen. Begitu Chu Chen selesai berbicara, pintu kamar pribadi dibuka lagi, dan seperti yang diharapkan, orang pertama yang masuk adalah Yang Bingsi. Ada 7 atau 8 orang yang datang kali ini. Di antara mereka adalah seorang wanita dengan riasan tebal, bau air mawar, dan bibir merah, membuat orang terlihat dewasa. Matanya langsung tertuju pada Jiang Yingtao, dan dia berjalan dengan senyuman di wajahnya. Tao Tao, belum, sudah lama bertemu denganmu. Bab 570 Klub Supercar. Saat wanita itu berbicara, dia memegang lengan Jiang Yingtao dengan antusias. Jiang Yingtao juga berdiri dan berkata, Sister Rong, selamat ulang tahun. Xiao Rong tersenyum, meraih tangan Jiang Yingtao, dan berkata, aku mendengar dari Zizi bahwa ada masalah di sini sekarang, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Ngomong-ngomong, apakah ini temanmu? Xiao Rong berinisiatif menghubungi Chu Chen. Nama saya Xiao Rong. Saya saudara perempuan Tao Tao. Chu Chen juga menatapnya, mengangguk dan berkata, halo, Sister Rong. Yang Bingsi menatap Chu Chen dengan ekspresi muram. Di sebelahnya adalah pemuda yang baru saja ditendang ke tanah oleh Chu Chen. Kita semua sendirian, dan tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Rong tersenyum, Tao Tao, biarkan temanmu meminta maaf kepada Zizi dan He Hui, dan biarkan masalah ini selesai. Ayo kita pergi makan malam bersama. Wajah Xiao Rong tersenyum, sekilas membuat orang merasakan angin musim semi, tapi kata-katanya mengungkapkan makna yang tidak diragukan lagi. Sejak dia masuk ke kamar pribadi, dia menganggap dirinya sebagai kakak perempuan tertua. Jiang Yingtao menghela nafas tanpa daya. Sejak Xiao Rong memasuki ruangan, dia tahu bahwa segalanya tidak akan sesederhana itu. Xiao Rong pasti akan mencari penjelasan atas apa yang terjadi barusan. Tapi Chu Chen, bagaimana orang ini bisa meminta maaf? Saudari Rong, lupakan saja. Wajah Yang Bingsi menjadi semakin muram, dan dia berbicara langsung. Saudari Rong setuju untuk memintanya meminta maaf. Dia sudah menganggapnya tinggi. Selain itu, saya akan mengatakan sesuatu yang buruk dulu. Jika permintaan maafnya tidak cukup tulus, aku tidak akan menerimanya. Aku juga. Pemuda He Hui mengertakkan gigi dan menatap Chu Chen dengan tajam. Xiao Rong masih menatap Chu Chen dengan senyuman di wajahnya. Mereka hanya membutuhkan permintaan maaf darimu. Xiao Rong tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Chu Chen menolak permintaan sederhana seperti itu. Meskipun dia mungkin seorang pemuda terhormat di Yangcheng, ini adalah ibu kotanya dan dia tidak boleh sombong. Chu Chen memandang Jiang Yingtao,
Apa? Apakah kamu masih ingin Tao membela kamu? Yang Bingsi mencibir. Jika kamu pria sejati, kamu akan berani mengambil tanggung jawab dan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Sudah cukup, Jiang Yingtao berteriak dengan cemberut, lalu meraih tangan Xiao Rong. Saudari Rong, demi aku, mari kita lupakan masalah ini. Senyuman di wajah Xiao Rong menghilang dan dia sedikit mengernyit. Kamu adalah adikku, tapi Zizi dan He Hui adalah saudara laki-lakiku. Aku tidak bisa melihat mereka menderita. Berhenti bicara omong kosong, Chu Chen akhirnya selesai makan, meletakkan sumpit di tangannya, dan berdiri. Tidak mungkin meminta maaf. Jika tidak terjadi apa-apa, kita harus kembali ke hotel. Saudari Tao, ayo pergi. Kembali ke hotel. Ketika Chu Chen mengucapkan 3 kata ini, Yang Bingsi dan beberapa anak muda lainnya merasakan jantung mereka dipukul hampir secara bersamaan, dan seluruh tubuh mereka gemetar karena marah. Banyak gambaran muncul di benak saya dalam sekejap. Jangan meminta maaf. Yang Bingsi sangat menyukai jawaban Chu Chen. Jika Chu Chen benar-benar meminta maaf kepadanya dengan tulus, dia akan merasa sedih karena dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan sombong. Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang ini memperlakukan Chu Chen sebagai kesemek yang lembut. Mata Xiao Rong tertuju pada Chu Chen, dan orang-orang muda di belakangnya sangat ingin mencobanya. Anak muda penuh darah. Mereka sama sepertimu. Jika mereka menjadi impulsif, bahkan aku tidak bisa mengendalikan mereka. Chu Chen meliriknya dan mengangkat sudut mulutnya dengan jijik. Beri dia pelajaran. Entah siapa yang berteriak. Beberapa anak muda ingin menghajar Chu Chen. Mereka segera bergegas maju, termasuk Yang Bingsi. Namun, Yang Bingsi baru saja menyaksikan He Hui diusir oleh Chu Chen. Bingsi mengawasinya, dan sosoknya sedikit tertinggal dari yang lain. Fakta telah membuktikan bahwa Yang Bingsi memang memiliki pandangan ke depan, tetapi tidak ada gunanya. Yang Bingsi tersingkir seperti beberapa orang lainnya. Wajah Xiao Rong tenggelam. Dia melirik ke arah Chu Chen dan menyipitkan matanya dengan dingin. Ternyata aku ingin seekor naga menyeberangi sungai. Xiao Rong mendengus dingin dan keluar dari kamar pribadi. Yang Bingsi dan yang lainnya juga buru-buru bangkit dan mengikuti mereka keluar. Saudari Rong, orang itu benar-benar penindas. Kita harus memberinya pelajaran. Mata Yang Bingsi dipenuhi amarah. Halaman keluarga Bai adalah wilayah Bai Fengyun. Kita tidak bisa membuat hal-hal besar di sini. Xiao Rong berkata dengan tenang sambil berjalan ke depan. Namun, karena orang itu ingin bermain, sebagai tuan rumah, tentu saja kita harus memperlakukannya dengan baik. Ayo bermain dengannya. Meskipun klub Supercar tidak termasuk yang teratas di Beijing, klub ini jauh lebih menonjol daripada lingkaran generasi kedua kaya lainnya di Yangcheng. Benar, mengapa pria generasi kedua dari Yangcheng harus bertarung dengan kita? Ini bukan hanya tentang kemampuan untuk bertarung sedikit, tetapi di lingkungan kita, kemampuan untuk bertarung seringkali merupakan hal yang paling tidak layak untuk disebutkan. Beritahu orang-orang dari klub untuk datang. Biarkan orang itu berlutut dan pergi malam ini. Xiao Rong mengangkat telepon dan menelepon.
Yang Bingsi dan yang lainnya juga menelepon dengan cepat. Klub Supercar Beijing awalnya diprakarsai bersama oleh 5 generasi kaya kedua, dan secara bertahap membentuk lingkaran generasi kedua kaya yang penting di Beijing. Syarat paling mendasar untuk masuk klub supercar adalah memiliki supercar senilai puluhan juta dolar. Banyak generasi muda orang kaya di Beijing yang berusaha keras untuk masuk ke klub supercar. Bisa bergabung dengan klub supercar tidak hanya melambangkan simbol status, tapi juga perluasan sumber daya manusia yang sangat besar. Xiao Rong adalah salah satu dari 5 pendiri Super Running Club. Sekelompok orang berjalan keluar sambil melakukan panggilan telepon, dan banyak orang yang samar-samar mendengar isi panggilan telepon tersebut. Seseorang sebenarnya memprovokasi klub supercar. Jika tidak terjadi apa-apa, pintu masuk ke kompleks keluarga Bai akan segera diblokir oleh semua jenis supercar. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Beberapa orang bahkan tidak makan, dan mengikuti mereka keluar pintu dengan rasa ingin tahu. Benar saja, tak lama kemudian, suara pemboman di jalan terdengar di kejauhan, dan 2 supercar melaju ke arah mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Tiba-tiba berhenti di pinggir jalan di depan gerbang keluarga Bai. Pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda berpakaian mewah keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika dia melihat Xiao Rong, dia segera berjalan mendekat dan berkata, "Siapakah pria picik yang sebenarnya membuat marah saudari kita Rong?" Ketika Yang Bingsi melihat orang itu datang, ekspresinya langsung menjadi bahagia. "Saudara Kun ada di sini." Wang Sai-kun, seperti Xiao Rong, adalah salah satu dari 5 pendiri klub supercar. Selain itu, Wang Sai-kun memiliki perasaan terhadap Xiao Rong, yang juga diketahui semua orang di lingkarannya. Karena dia ada di sini malam ini, dia tidak akan membiarkan Xiao Rong menderita ketidakadilan. Tidak banyak keluarga yang berani memprovokasi keluarga Wang di ibu kota. Bersambung.